Selamat pagi anak-anak semua. Baik, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Untuk hari ini apakah ada dari teman Anda yang tidak masuk kelas? Tidak, Bu. Anak, kenapa pakai jaket anak? Karena badan, Bu. Seharusnya kalau tidak kurang enak badan, istirahat di rumah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kepada Dini untuk mengawali pembelajaran kita dengan membaca doa. Baiklah, mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa dan membaca doa mulai. Terima kasih kepada Dini yang sudah memimpin doa kita pada pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar. Baik, untuk materi yang akan dijelaskan pada pembelajaran kali ini yaitu konsep dasar, maklum fiqh, dan maklum lain. Ada yang sudah tahu itu apa itu maklum fiqh dan maklum lain? Belum, Bu. Baik, di sini kita akan mengupasnya sedikit ya. Yang pertama itu ada maklum fiqh, yang berarti objek hukum. Apa maklum fiqh? Objek hukum. Ya, maklum fiqh adalah perbuatan mukallaf yang menjadi objek hukum syar'i seperti perintah, larangan, pilihan, mubah, syarat, sebab, halangan, azimah, rukhsah, sah dan batal. Selanjutnya itu ada syarat-syarat dari maklum fiqh. Yang pertama, objek itu harus diketahui secara jelas. Yang kedua, kemungkinan objek tersebut pelaksanaannya harus jelas juga, mungkin dilaksanakan atau enggak, atau wajib atau mubah. Yang ketiga, bukan perbuatan mustahil atau di luar kemampuan. Selanjutnya tidak berkaitan dengan tabiat manusia. Yang terakhir, tidak sah taklif kepada orang lain. Baik, untuk contohnya di sini ada contoh dari maklum alai. Yang pertama itu wajib. Apa contohnya Anda? Ya, salat lima waktu itu adalah wajib. Puasa termasuk contoh maklum alai? Ya. Ya. Yang kedua itu ada contohnya itu haram. Contoh dari haram apa? Mencuri. Selain mencuri. Nah,
Alia apa percakapan hukum. Yang pertama alias al-wujub, yaitu kelayakan menerima hak dan kewajiban. Yang mana alias al-wujub ini terbagi menjadi dua. Yang pertama naqisoh, itu kurang. Misalnya janin yang berhak menerima warisan. Yang kedua itu kamilah atau sempurna, yaitu individu yang terlahir dalam hidup. Yang kedua itu ada alias al-ada, kelayakan melaksanakan hukum, terbagi menjadi tiga, yaitu al-adin al-ada, tidak cakap. Contohnya orang yang tidak layak melaksanakan hukum ini anak kecil dan orang gila. Apakah anak kecil dan orang gila bila dia melakukan pencurian itu akan dihukum mati? Ya, seorang yang anak kecil ataupun orang gila karena dia belum memiliki kewarasan nyawanya, maka dia tidak wajib atau tidak layak untuk mendapatkan hukuman. Dan selanjutnya ada naqisoh, itu kurang. Yang mana anak yang kurang layak untuk melaksanakan hukuman ini itu anak yang belum bisa membedakan antara kode yang baik dengan kode yang buruk. Selanjutnya ada kamilah sempurna, yaitu orang yang kamilah ini dia layak untuk melaksanakan hukuman yang telah diberikan. Kenapa? Karena dia sudah dewasa, sudah memiliki akal, sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dia bukan anak kecil lagi, dia bukan orang gila, dia istilahnya dikatakan waras gitu. Selanjutnya, sekian materi yang dapat Ibu jelaskan. Kepada anak-anak Ibu, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu sedikit akan memberikan evaluasi. Silakan kepada anak-anak Ibu untuk membuka HP-nya. Ya, boleh. Ini kedua. Silakan anak-anak Ibu membuka Kahoot dan memasukkan game PIN-nya, yaitu 5109474. Segera ya. Ibu, mau ambil HP di kelas, Bu. Ya, silakan anak. Kenapa ini? Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Kalau nggak paham silakan bertanya ya. Bagian tidak punya HP, silakan nanti kita jawab sama-sama ya. Gimana? Jawab sama-sama aja ini gamenya. Atau maunya gimana? Dapat. Nanti kita beli ya hadiahnya. Ayo, kamu. Nanti kita pindahkan ya ke sini biar sinyalnya bagus. Sudah ada yang bisa gabung? Belum. Ya, udah ada yang gabung nih, Rahmi.
Oke, semuanya sudah gabung ya. Kita mulai lagi ya. Baik, Bu. Oke, pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan makhluk fik? Ya, semuanya salah ya. Makhluk fik itu adalah perbuatan seorang mukallaf yang dikenai hukum syar'i. Jadi apa tadi makhluk fik Anda? Ya, betul. Makhluk fik itu perbuatan seorang mukallaf yang dikenai hukum syar'i. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Mahkum alaih merujuk kepada mahkum alaih merujuk kepada semuanya betul ya. Udah mulai ngerti nih, udah mulai paham. Mahkum alaih ini merujuk kepada seorang mukallaf yang dibebani hukum syar'i. Untuk pertanyaan terakhir ya. Berikut ini yang bukan merupakan syarat menjadi seorang mukallaf. Apa tadi syarat mukallaf? Syarat mukallaf itu tadi Ibu jelaskan ada berakal, balik, dan memahami hukum. Sedangkan di sini pertanyaannya itu yang bukan. Oke? Yang apakah berakal masuk ke dalam syarat menjadi mukallaf? Apakah balik termasuk ke dalam syarat menjadi mukallaf? Berpengaruh masuk nggak ke dalam syarat menjadi mukallaf? Memahami hukum masuk nggak ke syarat menjadi mukallaf? Jadi jawabannya itu yang mana? Berpengaruh. Ya, berpengaruh. Udah aja ya. Soalnya kita dikejar waktu. Anak berada di podium nomor 3. Nah, ini siapa ya? Oh, siapa nih? Ani. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada dari anak dari Ibu yang kurang memahami atau tidak paham dengan pembelajaran kita kali ini? Apa tadi itu makhluk fik? Kalau makhluk alaih, syarat untuk menjadi seorang mukallaf. Balik, berakal, memahami hukum. Ya, semua yang Anda jawab itu betul. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sholat. Oh,